pemadaman. Untuk pos-pos terdekat bantuan tolong di... Terjadi kebakaran sebuah pabrik produsen styrofoam di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan Putalop, Kembang Cepu, Mako Curug telah sampai di TKP dan saat ini sedang... Banyaknya bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat membakar seluruh isi bangunan. Jalan padat karya, mohon segera diluncurkan. Sejumlah karyawan panik menyelamatkan bahan baku styrofoam yang belum terbakar dan membantu petugas damkar memadamkan api. Selain itu, api nyaris merambat ke permukiman warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Ini styrofoam bakar. Styrofoam. Api merambat bang ya? Merambat. Betul bagus semua panik bang ya? Panik, gas panik. Untuk korban jiwa bang? Untuk korban jiwa nggak ada. Kalau penyebabnya kita belum bisa memastikan, nanti biar pihak kepolisian yang menentukan penyebabnya seperti apa. Api pertama kali muncul dari salah satu mesin bahan baku styrofoam. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, angin ribut menerjang area Terminal 1 Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, meski hanya berlangsung singkat, angin ribut telah merusak fasilitas bandara dan menumbangkan sejumlah pohon. Bisa sih pak. Kuatnya hempasan angin membuat sejumlah atap baja ringan di Terminal Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terbang. Di saat yang sama, tangga yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang pesawat roboh dan ikut terbawa angin. Selain di apron, sejumlah pohon yang ada di kawasan parkir Terminal 1 juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bangunan pos parkir juga tak luput dari terjangan angin. Hingga Kamis petang, upaya pembersihan dan pendataan terus dilakukan petugas di lapangan. Kurang lebih 5 menit Pak. Spontanitas kurang lebih 5 menit. 5 menit. Info yang saya dapat, anginnya kurang lebih 5 menitan. Terus langsung porak-poranda. Pohon tumbang porak-poranda. Terkait insiden ini, pihak Angkasa Pura I Juanda menginformasikan ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Bandara Ahmad Yani, Semarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara bertambah menjadi 17 orang. Sementara 2 korban hilang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, dan relawan masih berupaya mencari 2 korban hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara. Kedua korban hilang yakni ayah dan anak bernama Adris Pianaung dan Leonard Pianaung. Hingga Rabu malam, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 17 orang. Jumlah korban bertambah setelah tim SAR gabungan menemukan balita bernama Clayton Tata Bihe 2 tahun di Kampung Peling. Korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material bangunan. Sebelumnya, banjir bandang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Bencana hidrometeorologi ini imbas hujan deras yang mengguyur Kepulauan Sitaro pada Senin 5 Januari 2026. Wilayah terdampak banjir tersebar di Kecamatan Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Jumlah warga mengungsi akibat bencana tersebut sebanyak 682 jiwa. 22 orang diantaranya luka dan dirujuk ke puskesmas. Selain itu terdapat 7 rumah warga yang hanyut tersapu banjir bandang. Sementara 29 rumah rusak berat dan 112 rumah rusak ringan. Petugas gabungan juga terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Maluku Utara. Ya, Halmahera Barat menjadi wilayah terdampak paling parah. 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang membuat air sungai meluap. Banjir juga memutus akses menuju sejumlah desa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, langsung menggelar rapat penanganan banjir bandang. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi. BPBD mencatat di Halmahera Barat 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Hingga kini, meski banjir sudah mulai surut, namun warga masih mengungsi di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan di hampir seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara dalam 3 hari terakhir membuat 2 desa di Kabupaten Halmahera Barat diterjang banjir setinggi 3 meter. Seluruh rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Banjir yang menerjang permukiman warga ini akibat hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang kemarin. Akibatnya air sungai di wilayah kecamatan setempat meluap pada Rabu pagi dan juga merendam ratusan rumah warga. Selain merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jembatan dan merendam jalan lintas kabupaten. Sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai total kerugian materi maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Halmahera Barat, personel TNI Polri diterjunkan ke wilayah setempat untuk membantu penanganan bencana. Bukan toilet kecil itu mana pun. Di sini terbolong. Ya maksudnya. Kalau kali kan ke sana berkohela. Macam sih. 9 orang remaja terekam kamera pengawas saat menyerang toko kelontong dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan, 2 orang terluka usai terkena sabetan senjata tajam. Para pelaku menyerang sejumlah remaja yang berada di depan toko dan merusak barang hingga sepeda motor korban menggunakan senjata tajam. 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam dan langsung dibawa ke rumah sakit Kabupaten Takalar. Polisi berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku penyerangan. Keempat pelaku menyerang karena diduga ingin balas dendam namun salah sasaran. Para pelaku ini berboncengan 2 dan 3 sebanyak 5 motor mencari lawang atau dia keliling patroli. Apabila dia menemukan orang, dia langsung menegur. Polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga ikut melakukan pengrusakan toko disertai penganiayaan. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.